Indonesia, alma mater tercinta, junjungan kita. Selamat datang di pembelajaran mata kuliah kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan atau juga biasa disebut artificial intelligence. Kali ini kita akan mengenal domain-domain atau subdomain dari AI yang menjadi bagian integral dari artificial intelligence. Perlu kita ulangi lagi bahwasannya AI adalah suatu bidang yang sangat luas, mencakup banyak aspek dari aplikasi yang memungkinkan mesin untuk menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI tidak hanya mencakup satu disiplin ilmu, tapi ada berbagai cabang atau subdomain yang saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan sistem yang lebih cerdas dan efisien. Beberapa subdomain utama dari AI yang sangat populer dan banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah machine learning, deep learning, knowledge representation, and reasoning, robotics, computer vision, dan natural language processing. Mari kita bahas satu persatu subdomain ini agar teman-teman dapat memahami bagaimana setiap cabang bekerja dan berkontribusi pada pengembangan teknologi AI yang semakin maju. Salah satu subdomain yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam AI adalah machine learning. Machine learning berfokus pada bagaimana mesin belajar dari data untuk membuat prediksi atau interferensi. Dalam machine learning, mesin tidak diprogram secara eksplisit untuk menjalankan tugas tertentu, tetapi mereka mempelajari pola-pola dari data yang tersedia dan menggunakan pola tersebut untuk membuat keputusan atau prediksi. Sebagai contoh, dalam aplikasi perkiraan cuaca, sistem machine learning belajar dari data cuaca yang ada, seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara, untuk memprediksi cuaca di masa depan. Machine learning memungkinkan mesin untuk mengenali pola yang kompleks dalam data dan memberikan prediksi yang lebih akurat seiring waktu. Selain itu, machine learning juga digunakan dalam banyak aplikasi lainnya, seperti rekomendasi produk di e-commerce, deteksi penipuan di transaksi keuangan, serta menyaring email spam. Ini adalah contoh bagaimana machine learning dapat digunakan untuk memproses data dan membuat keputusan cerdas berdasarkan pola yang ditemukan. Di dalam machine learning, terdapat cabang yang lebih spesifik dan lebih kompleks, yaitu adalah deep learning. Deep learning adalah jenis machine learning yang menggunakan neural network atau jaringan saraf untuk memecahkan masalah yang sangat kompleks. Deep learning memungkinkan mesin untuk mempelajari representasi data dengan cara yang lebih mendalam dan lebih terstruktur. Dengan deep learning, mesin dapat menganalisis dan mengenali pola dalam data dalam jumlah besar dan melakukan tugas yang sangat rumit, seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, dan kendaraan otonom. Teknologi ini juga sangat berguna dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan analisis data yang sangat mendalam seperti pengenalan gambar medis untuk mendeteksi penyakit atau kelainan dalam gambar X-ray atau MRI. Salah satu contoh paling terkenal dari deep learning adalah self-driving cars atau mobil otonom, di mana mobil ini menggunakan deep learning untuk mengenali objek-objek di sekitarnya dan mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Sistem ini sangat bergantung pada jaringan syaraf untuk menafsirkan data dari sensor dan kamera yang ada pada mobil. Subdomain berikutnya adalah knowledge representation and reasoning. Subdomain ini berfokus pada bagaimana cara menyimpan dan merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh mesin. Pengetahuan ini kemudian digunakan untuk membuat alasan dan mengambil keputusan. Misalkan, dalam sistem chatbot yang canggih, mesin perlu memiliki pengetahuan tentang berbagai topik dan harus bisa mengambil pengetahuan tersebut untuk memberikan jawaban yang tepat kepada penggunanya. Knowledge representation memastikan bahwasannya mesin dapat menyimpan informasi dengan cara yang terstruktur dan mudah diakses. Selain itu, reasoning dalam AI mengacu pada kemampuan mesin untuk berpikir secara logis dan menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Misalkan, dalam sistem rekomendasi film, AI menggunakan pengetahuan yang ada tentang preferensi pengguna dan logika untuk menyarankan film yang mungkin disukai oleh pengguna. Berikutnya, kita memiliki robotics, cabang AI yang sangat menarik dan berfokus pada pembuatan robot yang dapat berinteraksi dengan lingkungan fisik. Dalam subdomain ini, AI digunakan untuk memberikan kemampuan pada robot agar bisa bergerak, berinteraksi, dan melakukan tugas-tugas tertentu secara mandiri. Misalnya, robot pembersih rumah otomatis menggunakan AI untuk memahami lingkungan sekitarnya dan membuat keputusan tentang bagaimana cara terbaik
membersihkan seluruh area. Begitu juga dengan robot industri yang dapat memanipulasi objek atau melakukan pekerjaan berulang dengan sangat presisi di dalam pabrik. Selain itu, robot juga digunakan dalam medis untuk membantu dalam prosedur bedah, di mana robot-robot ini dapat melakukan tindakan yang sangat presisi berdasarkan data yang diberikan oleh dokter. AI dalam robotik memungkinkan mereka untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita memiliki computer vision yang memungkinkan mesin untuk melihat dan memahami dunia secara visual. Dalam computer vision, AI digunakan untuk mengidentifikasi objek-objek dalam gambar atau video dan memberikan makna pada gambar tersebut. Sebagai contoh dalam kendaraan otonom, computer vision digunakan untuk mengenali pejalan kaki, kendaraan lain, rambu lalu lintas, dan kondisi jalan agar mobil dapat mengemudi dengan aman. Teknologi ini digunakan dalam pengenalan wajah, seperti yang ada pada fitur Face ID di handphone teman-teman semua, di mana sistem AI memproses gambar wajah pengguna untuk memverifikasi identitas. Computer vision juga digunakan dalam aplikasi keamanan, seperti kamera pengawas yang dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta dalam aplikasi medis untuk menganalisis gambar seperti hasil X-ray atau CT scan. Terakhir, kita memiliki Natural Language Processing atau NLP yang berfokus pada pemrosesan bahasa manusia. NLP memungkinkan mesin untuk memahami dan berkomunikasi dalam bahasa manusia. Dengan menggunakan NLP, mesin dapat menganalisis teks atau ucapan manusia, memahami maknanya, dan memberikan respon yang sesuai. Sebagai contoh, Siri atau Google Assistant itu menggunakan NLP untuk memahami perintah suara dan memberikan respon yang relevan, seperti menjawab pertanyaan atau menjalankan perintah. Selain itu, NLP digunakan dalam aplikasi penerjemah bahasa seperti Google Translate, yang memungkinkan penerjemahan otomatis dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Selain itu, NLP juga digunakan dalam analisis sentimen pada media sosial, di mana AI digunakan untuk menganalisis opini atau perasaan yang terkandung dalam teks untuk tujuan bisnis atau riset pasar. Contoh aplikasi AI. Nah, sekarang kita bahas tentang aplikasi AI yang sering banget kita temui di kehidupan sehari-hari, atau mungkin teman-teman pernah dengar tapi nggak sadar kalau itu adalah aplikasi AI. AI udah ada di mana-mana dan setiap hari kita menemukan teknologi yang makin canggih berkat AI. Mari kita simak beberapa contohnya. Rekomendasi produk personal. Teman-teman pasti pernah kan belanja online tiba-tiba dapat rekomendasi produk yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu semua berkat mesin learning. Sistem ini menganalisis data kamu, misalkan apa yang kalian cari, beli, atau bahkan apa yang kamu klik. Dengan data itu, mesin learning bisa menebak, sepertinya orang ini butuh produk ini deh. Jadi kamu dapat merekomendasikan yang lebih pas. Ini yang bikin pengalaman belanja jadi lebih personal dan menyenangkan. Semakin kita interact, semakin akurat juga rekomendasinya. Misalnya di Amazon atau di Netflix. Mereka pakai machine learning untuk mengenali apa yang kita suka. Kemudian ada diagnosis medis. AI juga punya peran penting di dunia kesehatan. Misalkan sekarang banyak rumah sakit yang pakai computer vision dan deep learning buat bantu mendiagnosis penyakit. Gimana caranya? Jadi, computer vision itu menganalisis gambar medis seperti foto ronsen atau MRI. Kemudian itu digunakan untuk mengecek apakah ada sesuatu yang salah seperti tumor atau patah tulang. Bahkan deep learning bisa membantu mendeteksi penyakit yang mungkin terlewat sama manusia. Keuntungan lainnya, AI bisa memproses banyak gambar dalam waktu singkat. Jadi diagnosis bisa lebih cepat dan tepat. Jadi AI ini bukan cuma canggih, tapi bisa jadi penyelamat juga di dunia medis. Manajemen gudang. Coba bayangkan kalau misalkan kita lagi kerja di gudang, kemudian ada ribuan barang yang harus dipindahkan. Robotika, computer vision, dan reasoning AI bisa membantu banget buat di bidang ini. Robotika digunakan untuk angkat barang dan letakin barang di tempat yang sama. Sementara computer vision ini bisa bantu robot buat ngeliat atau mengenali barang yang harus kita ambil. Jadi tidak perlu lagi yang namanya salah ambil barang. Plus dengan reasoning, AI bisa menentukan jalur paling efisien untuk nganterin barang tersebut. Jadi waktu dan energi lebih hemat. Hal ini bikin manajemen gudang lebih lancar dan efisien. Kemudian asisten suara pintar. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi bahwasannya asisten virtual ini seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant. Nah, mereka itu pakai NLP atau Natural Language Processing dan juga Deep Learning. NLP membantu asisten ini buat mengerti apa yang kita ucapkan, walaupun kadang bisa agak susah kalau kita ngomongnya pakai aksen dengan nada yang berbeda,
Tapi semakin sering kita pakai, asisten suara ini menjadi lebih pintar dan bisa menyesuaikan dengan cara kita berbicara. Jadi nggak hanya bisa menyetel alarm atau play musik, tapi juga bisa membantu menjawab pertanyaan yang benar. Kesimpulannya, AI itu sekarang bukan cuma omongan saja, jadi kita bisa menemukan AI di banyak tempat dan merekomendasikan produk yang lebih akurat saat kita belanja, membantu mendiagnosa penyakit yang lebih cepat, hingga membantu robot dan asisten suara kerja lebih cerdas. Teknologi ini makin berkembang dan tidak hanya di sektor teknologi tetapi juga di dunia medis, logistik, dan juga hiburan. Kedepannya pasti semakin banyak lagi aplikasi AI yang bakal kita temuin. Makanya penting banget buat kita untuk ngingetin perkembangan AI. Karena bisa jadi ada solusi inovatif baru yang bisa membantu kita lebih banyak lagi. Di dalam dunia kecerdasan buatan atau artificial intelligence, terdapat beberapa disiplin ilmu terkait, misalkan machine learning, yang memungkinkan komputer untuk mempelajari pola dari data dan mengambil keputusan berdasarkan pola tanpa diprogram secara eksplisit. Deep learning adalah subdomain dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks. Ada juga natural language processing yang memungkinkan komputer untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Selain itu, computer vision memungkinkan mesin untuk melihat atau memahami dari gambar atau video yang merupakan area penting dalam pengembangan sistem pengenalan wajah atau kendaraan otonom. Robotics terkait dengan menciptakan robot yang dapat berinteraksi dengan dunia fisik, sedangkan knowledge representation and reasoning adalah cabang yang berfokus pada cara komputer dapat menyimpan dan memproses pengetahuan untuk mengambil keputusan yang cepat. Di luar AI, ada disiplin ilmu seperti data science yang sangat terkait karena banyak aplikasi AI yang memerlukan analisis data dalam jumlah besar. Dan tentunya, matematika dan statistik memainkan peran penting dalam pengembangan algoritma dan model-model AI. Machine learning adalah pusat dari banyak aplikasi AI, memungkinkan komputer untuk belajar dari data, membuat prediksi, dan menarik kesimpulan. Deep learning yang merupakan bagian dari machine learning memfokuskan pada penggunaan jaringan saraf untuk menangani masalah data yang lebih rumit. Kemudian ada knowledge representation and reasoning memungkinkan AI memahami pengetahuan dan alasan serta berkomunikasi dengan sistem lain. Robotics memungkinkan AI untuk bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan fisik. Sedangkan computer vision memungkinkan AI untuk memahami visual yang ada di dunia sekitar. NLP atau Natural Language Processing adalah disiplin lain yang memungkinkan komputer untuk mengerti, menganalisis, dan memproses bahasa manusia. Di sini menunjukkan bahwasannya AI tidak berdiri sendiri. AI ini sangat terkait dengan data science dan juga matematika statistik. Data science memanfaatkan AI untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah besar. Sementara matematika statistik menyediakan dasar yang kuat untuk algoritma AI, seperti probabilitas, statistik, dan teori graf. Selain itu, ada juga interaksi antara AI dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Misalkan AI berhubungan dengan psikologi. Karena dalam banyak kasus, AI meniru cara berpikir manusia, serta fisika dan etika. Karena banyak penerapan AI seringkali melibatkan tantangan baru yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Kita akan lanjut ke pembahasan topik yang sangat menarik dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu algoritma dan sistem kecerdasan buatan atau AI. Sekilas dua hal ini mungkin terdengar seperti topik yang sangat teknis dan juga rumit. Tapi hari ini kita akan mencoba mendistribusikan atau menyederhanakan keduanya, agar kalian bisa memahami bagaimana algoritma bekerja dan bagaimana AI menggunakan algoritma untuk menyelesaikan masalah yang rumit dan lebih rumit lagi. Di kuliah ini kita akan membawa bahwasannya di balik setiap teknologi yang canggih seperti AI terdapat konsep dasar yang sangat sederhana. Dengan memahami dasar-dasar ini, teman-teman bisa melihat bagaimana AI sudah diterapkan di berbagai aspek kehidupan kita. Oke, pertama, mari kita jawab pertanyaan dasar. Apa sebenarnya algoritma itu? Secara sederhana, algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan sebuah masalah atau tugas tertentu. Jika teman-teman pernah mengikuti resep masakan, nah algoritma itu mirip sekali dengan resep tersebut. Resep masakan memberikan instruksi yang jelas tentang bahan apa yang harus dilakukan dan digunakan dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk membuat makanan tersebut. Misalkan, ketika kalian masak nasi goreng, kalian memasukkan bahan-bahan seperti nasi, telur, dan sayuran, kemudian kalian mengikuti langkah-langkah yang ada dalam resep menggoreng, menambah bumbu, dan mengaduknya,
hingga akhirnya kalian mendapatkan nasi goreng yang siap disantap. Nah, algoritma bekerja dengan cara yang sangat mirip. Di dunia komputer, algoritma memberikan petunjuk kepada mesin tentang apa yang harus dilakukan dengan data yang diberikan untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana algoritma itu bekerja. Dalam 3 langkah utama, yaitu ada input, proses, dan output. Input itu adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem. Kalau di dunia nyata, input bisa berubah bahan-bahan yang kalian masukkan ke dalam masakan seperti beras, sayuran, dan bumbu-bumbu. Proses adalah langkah-langkah atau instruksi yang diikuti untuk mengolah data tersebut. Jadi saat kalian memulai menggoreng bahan tadi, itu adalah prosesnya. Menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengubah bahan menjadi sesuatu yang bernilai. Output adalah hasil akhir yang mendapatkan setelah proses tersebut selesai. Dalam hal memasak, outputnya adalah nasi goreng yang siap disajikan. Begitu pula dalam komputer atau sistem AI. Input bisa berupa data apapun, misalkan data gambar, suara, ataupun teks. Proses adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengolah data tersebut, misalkan memfilter informasi, menganalisis atau mencari pola tertentu. Akhirnya kita dapat output yang benar. Seperti hasil pencarian di Google, rekomendasi di YouTube, atau bahkan prediksi cuaca. Mungkin sekian saja untuk materi kali ini. Silakan lanjut di kursus selanjutnya.